udah sholat, padahal udah rajin, udah jamaah dan sebagainya, tetapi kok nggak kaya-kaya. Saya zakat, puasa iya, taraweh iya, pas Senin Kemis iya puasa, sholat berjamaah 5 waktu iya juga, tetapi kok nggak kaya-kaya. Oke, jadi gini. Dalam Islam itu Allah itu menjanjikan kebahagiaan bukan dibatasi sama yang namanya materi. Allah janjikan kebahagiaan itu tidak melulu tentang materi, tentang uang, enggak. Allah janjikan kebahagiaan itu ada 4. Sebab 4 perkara ini hanya dalam Islam yang diajarkan, selainnya enggak. Dan ini diterangkan oleh para ulama terdahulu, bahkan Syekh Ramadan Al-Buti, ulama Syam, itu menjelaskan ini detail sekali. Kenapa? Karena orang kalau misalkan kebahagiaan diukur dari segi materi, berapa banyak orang yang kaya raya tetapi matinya bunuh diri dan sebagainya. Banyak. Orang yang Masya Allah mobil punya, sawah punya, rumah tingkat, tetapi kehidupannya tidak tenang. Ada seperti ini, ada. Bahkan yang namanya dulu ada orang yang namanya siapa namanya, yang ahli bandar judi di orang Indonesia yang sekarang pulang, yang sering dakwah, siapa namanya? Lupa saya. Ada orang ahli bandar nih, bandar judi, atau kalau bahasa internetnya apa? Judi online apa namanya? Slot. Oke. Ini dia bandar slot. Dia dalam sehari itu bisa puluhan juta, bahkan 100 juta. Bahkan temennya katanya, dia ngobrol sendiri dalam sebuah dialog. Bahkan temennya nih dalam sehari itu nyampe ratusan juta. Makanya dia kalau pengen jalan-jalan dari timur ke barat itu bisa saja. Cuma kok saya ketika mendapatkan uang sebanyak ini, kok hidup saya gini-gini aja, ada yang kurang. Perasaan ini bukan sebuah kebahagiaan. Materi itu ternyata bukan sebuah kebahagiaan, bukan sebuah tujuan dalam kehidupan, enggak. Makanya dalam syariat Islam, Ibu, ketika seseorang menjalankan syariat Islam, yang Allah janjikan kebahagiaannya mencakupi 4 perkara. Yang pertama adalah ruhaniyah. Nih, orang kalau rajin sholat, rajin puasa, rajin dzikir, rajin menghadiri majelis ilmu, rajin baca Al-Quran, insya Allah Allah janjikan ketentraman hatinya. Tentram hatinya, gak gelisah. Yang kedua adalah madiyah. Madiyah ini adalah sebuah materi. Tetapi Allah tidak menjanjikan kekayaan, tetapi Allah janjikan kecukupan. Allah janjikan ketika ada orang selalu istiqomah, selalu menjaga auratnya, selalu sholat berjamaah, selalu puasa dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka Allah janjikan kecukupan. Gak mungkin orang tersebut fakir, tidak mungkin. Ataupun tidak mungkin ada orang sholat berjamaah di masjid, puasa iya, kemudian dia makan cari sesuap nasi aja susah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah janjikan ini. Perhatikan, kebahagiaan dalam Islam bukan hanya tentang soal materi, tentang ketentraman jiwa. Yang kedua adalah materi. Tetapi materinya bukan sifat kaya luar biasa, enggak. Tetapi kekayaannya hanya sebatas mencukupi dirinya. Banyak orang yang penghasilan 1 bulan 10 juta dan sebagainya, tetapi merasa enggak cukup, Ibu. Mungkin ibu, bapak dan sebagainya punya penghasilan yang luar biasa lah, 10 atau 20 juta omsetnya dalam sebulan. Tetapi ada saja orang merasa tidak cukup dengan gaji seperti itu. Dan ini banyak. Artinya ada yang kekurangan dalam dirinya. Nah, ini orang yang mau menjalankan syariat Islam itu pasti hatinya tentrem, kemudian duniawinya Allah cukupkan. Entah itu sandang pangannya, rumahnya dan sebagainya, pasti Allah cukupkan itu semua.
Yang ketiga adalah dunyawiyah. Jadi maslahat dunyawiyah ya insyaallah Pak. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah, orang yang istiqomah sholat berjamaah, puasanya dan sebagainya, insya Allah segala urusan dunianya lancar. Insya Allah warungnya laris, insya Allah usahanya lancar, bahkan bisa buka di berbagai tempat. Dan ini dipraktekkan oleh para pengusaha-pengusaha sukses muslim. Saya dulu pernah ngobrol sama pengusaha muslim ketika masa-masa SMA, karena memang saya statusnya baru pulang dari Yaman, belum pernah ngobrol. Cuma pas SMA saya sering ngobrol sama pengusaha-pengusaha, dan salah satu kiat sukses pengusaha itu adalah orang yang rajin jamaah, terutama sholat subuh. Kemudian orang juga rajin sodakoh. Makanya kata Nabi, ketika seseorang memberikan hartanya untuk sodakoh, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk pesantren dan sebagainya, Allah dalam artian tidak akan mengurangi hartanya, tetapi bertambah. Bertambah apanya? Bertambah berkahnya. Ada orang penghasilannya 1 bulan cuma 2 juta, tetapi setiap bulan dia infakkan 100.000 untuk masjid, kotak amal. Dan alhamdulillah dalam uang 2 juta dia bisa mencukupi istrinya, mencukupi anak-anaknya dan sebagainya. Ada juga orang yang penghasilannya 10 juta Ibu, tetapi dia banyak rezeki kita adalah untuk menolak bala. Dan alhamdulillah ini mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah ukhrawiyah. Jadi tadi keempat ini, jadi ketika seseorang menjalankan syariat Islam, ada 4 yang Allah janjikan. Ruhaniyah, yaitu ketenteraman jiwa. Kemudian madiyah, yaitu materi, Allah akan berikan kecukupan. Yang ketiga adalah dunyawiyah, kelancaran usahanya, tokonya dan sebagainya. Yang keempat adalah ukhrawiyah. Dalam artian ketika seseorang mengamalkan amal yang baik, mau sholat, mau sedekah, meskipun istilahnya sholat ataupun sedekah yang memang sifatnya materi, tetapi ada kemaslahatan ukhrawiyah. Apa itu? Kemaslahatan atau keuntungan yang kita akan peroleh di akhirat nanti. Semakin banyak kita amal perbuatan kita di dunia, maka nanti di akhirat juga kita akan mendapatkan pahala. Dan nanti pahala ini akan kita ambil ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini.